Seorang pria yang telah berada di ruang bawah tanah selama setengah tahun akhirnya keluar hari ini. Melihat pria tak berdaya itu tergeletak mati di depan pintu, tidak ada pergerakan di jantungnya. Bus itu perlahan bergerak menuju tujuannya. Aku hanya di tengah jalan. Ia menemukan seekor anjing liar yang sudah mati. Pakaian itu sama sekali tidak bergerak. Lalu dia mempercepat langkahnya untuk pergi dari sini. Dia sampai di tempat di mana dilarang berjalan kaki, kemudian dia pergi ke sisi lain ketika dia yakin bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya, lalu dia diam-diam memasuki kerumunan. Orang-orang di sini semuanya datang untuk mengambil darah dan makan makanan. Ada berbagai macam penjaga bersenjata di sekeliling tempat itu dan vampir berkeliaran. Prajurit vampir yang berdiri di atap gedung itulah yang tiba-tiba berteriak. Para vampir yang berdiri di jalan tiba-tiba menjadi aktif, lalu berlari menuju pakaian-pakaian itu. Dia tidak punya pilihan selain berdiri bersandar di dinding. Namun, tangannya sudah meraih pistol itu. Pada saat itu, pria yang berdiri di sampingnya tiba-tiba berlari keluar. Vampir di belakangnya tiba-tiba menjatuhkannya dan menghisap darahnya. Jelas, itu bukan karena pakaiannya. Pakaian-pakaian itu berserakan di sisi kanan jalan. Di sudut ruangan, ia menemukan sebuah truk air. Dia mengira mereka membawa air. Namun ketika dia mendongak, dia mendapati bahwa masih banyak darah yang tersisa di dalam pipa tersebut. Ditemukan bahwa setelah ledakan di sungai New York, seluruh jalur kereta American Sun Cine Line ditutupi dengan bubuk anti radiasi. Karena itulah vampir bisa bergerak bebas bahkan di siang hari. Golongan darah vampir kini berada di tengah kota dan orang-orang yang mudah dikendalikan dalam keadaan seperti itu. Mereka bahkan telah membentuk organisasi afiliasi. Organisasi ini terkenal karena kolaborasinya dengan vampir. Semakin Anda menelusuri garis keturunan setiap hari, layanan medis canggih, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya dapat ditemukan di sini. Namun kenyataannya, orang-orang hidup dalam ketakutan yang luar biasa terhadap vampir. Sebuah kecelakaan dapat dengan mudah berubah menjadi mulut vampir. Jika ada penindasan, maka akan ada perlawanan juga. Orang-orang di pasar gelap tidak puas dengan aturan vampir. Mereka berusaha mendapatkan kebutuhan hidup. Semua bahan makanan diganti di sini. Pada hari ini, pakaian-pakaian tersebut mendapat tugas dari pasar gelap, memberikan perawatan medis kepada seorang wanita, balas dendam dengan sedikit pengorbanan. Namun, pakaian-pakaian itu baru saja minum anggur dan belum mulai menikmati diri mereka sendiri. Banyak vampir menemukan pasar gelap. Semua orang mengangkat senjata dan melakukan protes. Namun pada akhirnya, kedua belah pihak tidak mampu mundur. Pada akhirnya mereka semua tetap terjebak di dalam mobil. Namun mereka disergap di tengah jalan. Mobil itu meledak dan terbalik di jalan samping. Kecuali pakaian, semua orang di dalam mobil tewas. Dia juga menyelamatkan seorang pria yang terluka. Dari jarak jauh, di sanalah dia mengetahui bahwa ledakan itu adalah rencana yang telah dia dan saudara perempuannya, Ellie, rancang. Atas permintaan Ellie, Kapda memutuskan untuk tinggal dan merawat saudaranya. Tentu saja, hal ini bukannya tanpa manfaat. Dia juga mengambil beberapa makanan dari orang lain. Dia juga mengetahui bahwa Ellie dan organisasinya adalah organisasi perlawanan. Siapa para ahli dalam menangani vampir? Pada saat itu, seseorang dari organisasi tersebut tiba-tiba kembali. Jika dia dan teman-temannya menghadapi serangan dari vampir, kemudian darah teman-temannya akan dihisap keluar dari tubuh mereka di tempat itu juga. Dia berhasil melarikan diri. Pakaian di samping itu mengingatkannya bahwa begitu pasangan mereka terinfeksi sepenuhnya, jadi golongan darah tersebut dapat memperoleh semua ingatannya. Mereka harus segera mundur. Para vampir mungkin saja datang ke sini. Saat semua orang sedang berkemas dan pergi, pasukan vampir juga memasuki perkemahan. Kain itu tiba-tiba meledakkan sejumlah bom. Para anggota organisasi tersebut berhasil mundur dengan selamat. Ellie mencari pakaian di malam hari. Semoga dia bisa bergabung dengan organisasi tersebut dan berjuang bersama. Namun kain itu berpikir bahwa meledakkan mobil sebagai alat, ini sangat lemah. Mengapa tidak membawa darahnya langsung ke mobil? Ribuan orang seharusnya terbunuh tanpa menyadarinya. Maka Kapas menjadi komandan operasi tersebut, dan rencananya menjadi kunci untuk menyelamatkan Yabo dan Luta 3 bulan lalu ketika Lota dan Yabo hendak pulang, mereka mendapati tempat tinggal mereka diserang oleh vampir. Banyak orang terjebak di dalam mobil. Yabo memintanya untuk mengeluarkan cahaya matahari terbenam. Ternyata masih ada cara untuk menyelamatkan dunia. Lota harus memanfaatkan cahaya matahari terbenam. Meskipun akhirnya dia menemukan buku itu, namun vampir itu berhasil menangkapnya. Semenit sebelum saya tertangkap, Lota berhasil menyembunyikan buku tersebut. Saat masuk ke dalam mobil, ia mendapati Yabo juga berada di dalam mobil. Keduanya menjadi bola berikutnya. Mereka kemudian dibawa ke kamp konsentrasi manusia. Yabo dipindahkan dari telegram pada waktu yang bersamaan. Luta dikurung sendirian bersama para vampir lainnya. Vampir golongan darah tertentu suka minum. Itulah mengapa orang-orang seperti itu sangat takut. Sebaiknya hanya disajikan untuk makanan dan minuman saja. Tapi jangan repot-repot berurusan dengan vampir lain. Namun perempuan dipaksa untuk hamil. Pastikan anak yang lahir juga seorang vampir. Itulah mengapa Lota berusaha melarikan diri selama 3 bulan. Dia juga membuat kesepakatan dengan para karyawan di dalam. Semoga mereka bisa membantunya. Saat keduanya sedang mendiskusikan rencana tersebut, seorang wanita hamil tiba-tiba menjerit dan berlari keluar. Dia mengatakan bahwa teman sekamarnya tidak kembali setelah pergi ke dokter pagi itu. Dan semua kebutuhan sehari-hari hilang. Dia pulih dengan cepat setelah mengalami kegagalan aborsi kelima. Para dokter bergegas masuk, tetapi tidak dapat mengendalikan wanita tersebut. Lota yang melihat situasi tersebut segera menenangkan wanita itu. Saat itu juga, manajer Songchi tiba di lokasi kejadian. Wanita itu tidak kunjung tenang di bawah perawatannya. Namun, dia menjadi tenang setelah mendengar 3 atau 4 kata dari Lota. Sangchi mengapresiasi kemampuan Luta. Jadi dia ingin memberikan penghasilannya. Namun Lota menolak mentah-mentah. Dia mencoba mencari Sangchi. Ia mengatakan bersedia bekerja untuknya dan sedang mencari kesempatan untuk melarikan diri dari sini. Keesokan harinya, Lota menerima misi tersebut, menghibur wanita hamil. Akhirnya wanita itu melahirkan seorang anak. Namun, dokter itu bahkan tidak mengizinkan wanita itu untuk melihat bayinya. Sebaliknya, seseorang malah menculik anak itu. Hal ini membuat Luta sangat marah. Dia secara langsung menimbulkan keributan di ruang bersalin dan menjebak Songchi. Kemudian dia berlari ke arah anak itu. Namun karena kesalahan, ia sampai di sebuah pabrik di dekatnya. Namun, tidak ada hewan yang dikurung di sini. Ini adalah orang yang hidup. Mereka pada dasarnya berada di puncak rantai biologis. Sekarang mulut-mulut itu menjadi mulut para vampir. Vampir itu seperti babi prosedural. Tempatkan orang yang masih hidup di jalur aliran yang terawat dengan baik, menghisap darah, membakar gas, dan minum. Mereka bahkan tidak mengampuni bayi yang baru lahir. Lota terkejut melihat pemandangan ini. Dia tidak menyadari bahwa dia dikelilingi oleh vampir. Dia kemudian dibawa ke ruang bawah tanah oleh para penjaga. Di sini ia bertemu dengan teman lamanya, Thomas. Wajah musuh itu memerah. Keduanya tidak saling menghormati. Thomas menggunakan kekuasaannya untuk mengancamnya. Kemudian ia mengambil sebuah cawan berisi darah untuk dirinya sendiri. Di bawah banyak tekanan, pertahanan mental Luta perlahan runtuh. Thomas memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya tentang Yabo. Luta mengatakan bahwa dia dan Yabo tertangkap basah bersama. Mungkin bawahan Anda yang mengambilnya. Thomas segera mencari sang data seluruh karyawan pada hari itu sudah diperiksa. Informasi yang diterima menunjukkan bahwa Yabo belum meninggal. Saat ini fasilitas tersebut telah ditutup untuk digunakan di area penelitian ke-7. Jadi Yabo digeledah dalam kegelapan dan Luta dikirim ke rumah jagal. Dia sedang berdiri dalam antrean di bagian belakang ruangan. Di saat krisis, Lota mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Terjadi keributan. Semua orang berkelahi dengan para penjaga. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan berlari menuju area ke-7. Namun, ia bertabrakan dengan Thomas di tengah jalan. Luta menyalakan korek apinya sendiri dan meraih Thomas. Yabo berhasil diselamatkan. Maupun pakaian tersebut dirancang untuk membunuh racun vampir. Formulanya adalah air beracun. Setelah itu, ia mengalami kecelakaan mobil. Transportasi dihentikan. Dan diam-diam memasukkan racun ke dalam truk. Di tengah malam, mereka datang dalam genangan darah, beristirahat di salju. Ternyata semua vampir di sini telah menjadi beracun. Pergi ke bagian terdalam. Para vampir di sini semuanya beracun. Yabo sangat puas dengan pekerjaannya. Kemudian dia pergi ke kantor terdekat, mencatat jalur truk yang melintas di dinding. Namun Yabo memperhatikan sebuah tempat yang aneh. Para vampir tampaknya membawa beberapa barang ke setiap kota.
dan jumlahnya sangat besar. Yabo memutuskan untuk melihat sekilas. Dia pergi ke sebuah kota sesuai dengan lokasi yang tertera di peta. Namun, tidak ada seorang pun di kota itu. Kemudian Yabo menemukan sebuah telepon di tanah. Berdasarkan video di ponsel, mereka telah mengetahuinya. Semua orang di kota itu dibawa ke Heartland Horizon. Tidak masalah. Ini adalah surga manusia yang diciptakan oleh vampir. Kemudian mereka melihat apa yang disebut sebagai Heartland Horizon. Manusia sama sekali bukan surga. Ini adalah peternakan manusia. Ketika manusia sedang dilanda banjir, si pecandu alkohol